Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pambudi. Saya ingin menjelaskan tentang induksi dan deduksi dari mata kuliah Logika Matematika. Logika. Terdapat dua penyimpulan yang terdapat dalam logika. Itu adalah induksi dan deduksi. Sebenarnya, pola berpikir ini sudah sering kita lakukan, namun tidak kita sadari, karena pola ini menggambarkan pola kerja otak kita. Induksi dan deduksi sangat penting bagi penelitian dan dalam ilmu pengetahuan. Saya ingin menjelaskan tentang deduksi terlebih dahulu. Deduksi adalah pola berpikir dari umum ke khusus. Pola ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat gambaran besar sebelum ke gambaran yang lebih spesifik. Misalnya, kita memikirkan soal anjing. Anjing memiliki ciri-ciri berkaki 4, berekor, dan bertaring. Maka, kesimpulannya, anjing budi harus memiliki kaki 4, berekor, dan bertaring. Sebelum kita melihat anjing budi, kita mempunyai gambaran mengenai anjing. Andai kita menemukan anjing berkaki 2 dan bersayap, andai kita menemukan anjing budi berkaki 2 dan bersayap, kita bisa merubah gambaran kita mengenai anjing atau mempertanyakan apakah peliharaan itu budi itu anjing atau bukan. Nah, begitulah cara berpikir, proses berpikir dari namanya pola berpikir deduksi. Dan selanjutnya ada induksi. Induksi adalah induksi itu sebaliknya dari deduksi. Pengertiannya, pola pikir dari umum ke khusus. Artinya, kebalikan dari umum ke khusus. Dia melihat suatu cara kasus-kasus sebelum menyimpulkan gambaran umum. Misalnya, kita masuk ke sebuah ruang. Lalu kita melihat dokter. Lalu kita melihat tempat tidur warna putih, dan kemudian melihat rak. Lalu kita menyimpulkan bahwa kita berada di rumah sakit. Contoh lainnya yang klasik adalah masalah logam. Kita meneliti mengenai logam. Lalu kita mengetes bagaimana logam-logam itu bereaksi terhadap panas. Logam emas memuai. Logam perak memuai. Logam besi memuai. Jadi kesimpulannya adalah semua logam memuai. Begitu teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Nur Cahyo dari Universitas Raharja, jurusan Teknik Informatika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dan penukaran dalam logika matematika. Oke, langsung saja kita ke materinya. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika ialah menarik sebuah kesimpulan dengan cara menelaah tiap premis atau pernyataan. Ada 3 konsep penarikan kesimpulan dalam logika matematika. 1. Modus ponens. 2. Modus tollens.
3. Silogisme. Yang pertama, modus ponen. Modus ponen ialah konsep penarikan kesimpulan yang dimana apabila P maka Q dan diketahui P maka dapat ditarik kesimpulan Q. Contoh, P maka Q. Pernyataannya, jika hari ini hujan, maka tanah jadi basah. Diketahui P-nya. P. Pernyataannya, hari ini hujan. Bisa kita tarik kesimpulan. Q-nya. Q. Pernyataannya, tanah jadi basah. Lanjut ke nomor 2, modus tollens. Modus tollens ialah konsep penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan majemuk P maka Q dan diketahui negasi Q, maka dapat ditarik kesimpulan negasi P. Nah, di sini negasi itu lawan kata dari P-nya itu. Misalnya negasi Q, jadi lawan kata dari Q. Kalau negasi P, jadi lawan kata dari P. Contoh, P maka Q. Pernyataannya, jika hari ini hujan, maka tanah jadi basah. Diketahui negasi Q. Pernyataannya, tanah tidak basah. Bisa kita tarik kesimpulan negasi P. Pernyataannya, hari ini tidak hujan. 3. Silogisme. Silogisme adalah konsep penarikan kesimpulan apabila ada pernyataan P maka Q dan diketahui Q maka R, maka dapat ditarik kesimpulan P maka R. Contoh, P maka Q. Pernyataannya, jika hari ini hujan, maka tanah jadi basah. Diketahui Q maka R. Pernyataannya, jika tanah jadi basah, maka tanaman jadi subur. Bisa kita tarik kesimpulan. Simpulannya adalah P maka R. Pernyataannya, jika hari ini hujan, maka tanaman jadi subur. Oke, di sini saya telah menjelaskan tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu penukaran. Penukaran. Aturan penukaran atau rule of replacement adalah aturan untuk menukar bentuk proposisi yang keduanya tautologi. Di sini tautologi itu hasil akhirnya itu benar semua. Jadi di sini aturan penukaran dapat digunakan untuk pembuktian teorema. Ada setidaknya 10 poin dalam aturan ini. Yang pertama, teorema De Morgan. Negasi dalam kurung P dan Q tutup kurung ekuivalen. Ekuivalen itu sama dengan jadi negasi dalam kurung P dan Q tutup kurung sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang kedua, negasi dalam kurung P atau Q tutup kurung ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua, komutasi. P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Nah, satu lagi, P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Nah, lanjut ketiga, asosiasi. Nah, asosiasi itu jadi P dalam kurung P atau Q tutup kurung atau R ekuivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R tutup kurung. Jadi cuma ditukar doang tutup kurungnya. Jadi misalnya kalau tutup kurungnya di P atau Q, maka jadi ekuivalennya dengan Q atau R yang ditutup kurung, yang dikurung. Nah, yang kedua, P dalam kurung P dan Q tutup kurung dan R tutup kurung.
ekuivalen dengan P dan buka kurung Q dan R tutup kurung. Yang keempat, distribusi. Distribusi itu ada ini contoh penukarannya itu dalam kurung P atau Q tutup kurung dan R ekuivalen dengan dalam kurung P dan R tutup kurung atau dalam kurung Q dan R tutup kurung. Nah, jadi di distribusi itu misalnya kalau dalam kurungnya P atau Q terus kemudian dan R, jadi kali silang aja, jadi P kali R dan Q kali R gitu. Tapi misalnya yang ditutup, yang di dalam kurungnya atau, jadi keluar dia ataunya jadi di luar sini. Dan R-nya itu masuk ke dalam kurungnya jadinya. Di sini juga dalam kurung P dan Q tutup kurung atau R ekuivalen dengan buka kurung P atau R tutup kurung dan buka kurung Q atau R tutup kurung. Yang kelima, negasi rangkap. Nah, negasi rangkap itu misalnya nih, P ekuivalen dengan negasi buka kurung negasi P tutup kurung. Nah, jadi bisa kalau dalam matematika sih apa tuh? Misalnya kalau akar ketemu kuadrat jadi hilang gitu. Akar kali kuadrat jadi hilang gitu. Misalnya akar 5 kuadrat jadi sama dengan 5. Yang keenam, transposisi. Jadi transposisi itu P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material implikasi. Itu P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, material ekuivalen. P diimplikasi Q ekuivalen dengan dalam kurung P maka Q tutup kurung dan dalam kurung Q maka P. Jadi cuma ubah doang ya. Dibalik misalnya depannya P maka Q tapi tetap dan di kurung sebelahnya lagi jadi Q maka P. Tuh, yang kedua, P diimplikasi Q ekuivalen dengan tutup buka kurung P dan Q tutup kurung atau buka kurung negasi P dan negasi Q tutup kurung. Kalau yang kedua ini bisa juga dengan P dan Q di dalam kurungnya. Nah, untuk kedua kurung itu atau. Terus di sebelahnya itu lawan kata dari P dan Q. Jadi negasi P dan negasi Q. Nah, yang kesembilan, eksportasi. Eksportasi itu dalam kurung P dan Q tutup kurung maka R ekuivalen dengan P maka dalam kurung Q maka R tutup kurung. Jadi berubah. Jadi yang tadinya dan jadi maka. Nah, yang di dalam kurungnya P dan Q jadi Q maka R gitu. Yang ke-10 adalah tautologi. Tautologi di sini contohnya P ekuivalen dengan dalam kurung P dan P. Ada bisa juga P ekuivalen dengan dalam kurung P atau P. Alhamdulillah di sini saya telah menyelesaikan kedua materi tentang yaitu penarikan kesimpulan dalam logika matematika dan penukaran dalam logika matematika.
Nah, alhamdulillah ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aulia Hismito, saya dari kelompok 4. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Logika Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kuantor dan juga operasi biner. Oke, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama, yaitu kuantor. Kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak objek yang memiliki sifat yang sama dengan apa yang dinyatakan dalam kalimat. Kuantor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kuantor umum atau universal dan juga kuantor khusus atau eksistensial. Kuantor umum atau universal menunjukkan bahwa setiap objek bernilai benar atas pernyataan yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Jadi kuantor umum universal ini menyatakan bahwa objek yang ada dalam kalimat tersebut memiliki sifat yang sama dengan apa yang dinyatakan dalam kalimat itu. Contoh kuantor universal. Setiap mahasiswa belajar di rumah. Kalimat ini merupakan kuantor universal karena kalimatnya diawali dengan kata setiap, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua mahasiswa tanpa terkecuali belajar di rumah dan menyatakan bahwa seluruh objek yang ada dalam kalimat tersebut memiliki sifat yang sama. Jika dinyatakan dalam simbol akan seperti ini. Kemudian kuantor khusus atau eksistensial menunjukkan bahwa ada di antara objek sekurang-kurangnya adalah satu yang memiliki sifat yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Jadi kuantor khusus atau eksistensial ini menyatakan bahwa tidak semua objek memiliki sifat yang sama atau memiliki nilai kebenaran yang sama dengan apa yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan tersebut. Jadi hanya beberapa objek yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh kuantor khusus atau eksistensial adalah berikut. Ada ikan yang termasuk ke dalam jenis mamalia. Memang ada beberapa ikan yang termasuk dalam ke jenis mamalia, tapi tidak semua ikan termasuk ke dalam jenis mamalia, jadi hanya ada beberapa saja yang termasuk. Kemudian jika dinyatakan dalam simbol akan seperti ini. Contoh untuk penulisan simbol atau pengkuantoran. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengkuantoran universal. Di sini saya sudah memiliki contoh kalimat untuk kuantor universal, yaitu setiap mahasiswa harus belajar di rumah. Yang pertama yang dilakukan untuk melakukan pengkuantoran ialah mencari ruang lingkup atau skop dari kuantor atau kalimat yang ada. Jika X adalah mahasiswa, maka belajar di rumah. Selanjutnya akan ditulis mahasiswa, maka belajar di rumah. Setelah seperti itu, maka ditambahkan simbol kuantor universal atau seperti A terbalik ini di depan kalimat. For all atau universal, X mahasiswa, maka di rumah. Kemudian kita ubah menjadi suatu fungsi dengan menyederhanakan kalimatnya menjadi kuantor universal atau for all M X maka R X. Kemudian untuk kuantor eksistensial atau kuantor khusus. Contoh kalimatnya adalah ada ikan yang termasuk ke dalam jenis mamalia. Kemudian kita cari ruang lingkup dari kuantor tersebut. Ada X yang adalah ikan dan X termasuk ke dalam jenis mamalia. Jika kita lihat perbedaan lain untuk kuantor universal dan kuantor eksistensial ialah kata penghubungnya. Jika kuantor universal menggunakan kata maka, sedangkan untuk kuantor eksistensial menggunakan kata dan atau konjungsi. Kemudian kita tulis ikan dan ikan X dan mamalia. Kemudian kita tambahkan simbol kuantor eksistensial atau khusus di depannya seperti logo E terbalik ini menjadi kuantor khusus X, ikan X, dan mamalia X. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk suatu fungsi dengan menyederhanakan kalimatnya menjadi kuantor eksistensial X, ikan I, X, dan MX. Kemudian ada negasi pernyataan berkuantor. Negasi pernyataan berkuantor ini adalah ingkaran dari pernyataan berkuantor yang sebelumnya, baik itu kuantor universal maupun eksistensial. Di sini saya sudah mempunyai contoh kalimatnya.
beberapa umat muslim tidak melaksanakan puasa. Kalimat di atas merupakan ingkaran atau negasi dari kalimat semua umat muslim melaksanakan puasa. Jika dituliskan dengan simbol, maka negasi kuantor universal P ekuivalen dengan kuantor eksistensial negasi P. Ya, tadi adalah pembahasan dari saya mengenai materi kuantor. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan materi kedua, yaitu operasi biner dan juga tabel kebenaran. Operasi biner. Operasi biner dalam logika matematika dinyatakan sebagai operasi yang berkenaan dengan dua unsur atau dua kalimat. Dalam operasi biner ada beberapa jenis operasi di dalamnya. Yang pertama ialah konjungsi, kemudian disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian dalam operasi biner ini juga terdapat tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini digunakan untuk melihat kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Jadi kedua premis ini kan memiliki nilai yang berbeda masing-masing. Misal saja, pernyataan pertama itu bernilai benar, kemudian pernyataan kedua bernilai salah. Maka dalam jenis operasi biner konjungsi, hasil dari operasi tersebut bernilai salah. Tabel kebenaran ini akan berbeda-beda nilainya untuk setiap jenis operasi. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Jadi, konjungsi ini adalah operasi biner dari kalimat yang menggunakan kata hubung dan. Disimbolkan seperti ini. Kemudian tabel kebenarannya adalah seperti berikut. Dapat dilihat, untuk konjungsi ini, kedua pernyataan harus bernilai benar. Jika salah satunya salah, maka hasil dari operasi tersebut bernilai salah. Contoh kalimatnya ialah premis pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Premis kedua, Jakarta adalah kota metropolitan. Hasil dari operasi konjungsi tersebut ialah Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan kota metropolitan. Jika dilihat dari tabel kebenarannya, pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini bernilai benar. Jadi hasil operasi dari kalimat tersebut bernilai benar. Kemudian ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Jadi disjungsi ini adalah operasi untuk kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Dilambangkan atau disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf V, dan tabel kebenarannya seperti berikut. Dapat dilihat bahwa jika kedua pernyataan bernilai salah, maka pernyataan itu hasilnya ialah salah. Namun jika salah satunya benar dan salah satunya salah, pernyataan tersebut masih bersifat benar. Contoh untuk kalimat disjungsi atau operasi disjungsi adalah sebagai berikut. Premis pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Premis kedua, Jakarta adalah kota pelajar. Premis 1 bernilai benar dan premis 2 bernilai salah. Hasil dari operasi disjungsi dari kalimat di atas ialah Jakarta adalah ibu kota Indonesia atau kota pelajar. Jika dilihat dari tabel kebenarannya, premis pertama benar dan premis kedua salah, maka hasil dari operasi tersebut bernilai benar. Kemudian ada implikasi. Implikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika, maka. Disimbolkan dengan dengan tanda seperti panah berikut. Dan berikut ialah tabel kebenarannya. Jika kita lihat dalam tabel kebenaran, jika atau premis kedua bernilai salah, maka kalimat tersebut bernilai salah. Dan selain daripada itu bernilai benar. Contoh untuk kalimat implikasi ialah premis pertama, Atta rajin belajar. Premis kedua, Atta lulus dengan nilai gemilang. Jika Atta rajin belajar, maka Atta lulus dengan nilai gemilang. Pernyataan tersebut bernilai benar untuk pernyataan 1 dan pernyataan kedua, sehingga hasil dari implikasinya ialah bernilai benar. Kemudian ada biimplikasi. Biimplikasi ialah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika dan hanya jika. Disimbolkan sebagai berikut.
seperti tanda panah namun memiliki kedua panah di kedua sisinya. Kemudian tabel kebenarannya adalah berikut. Dapat dilihat premis 1, premis 2 ini harus bernilai sama ya untuk B implikasi ini. Jadi untuk jika premis 1 bernilai benar dan premis 2 bernilai benar, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Jika pernyataan pertama bernilai salah dan pernyataan kedua bernilai salah, maka pernyataan tersebut hasilnya ialah benar. Namun jika salah satu dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah dan satunya benar atau tidak sama, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Contohnya sebagai berikut. P premis 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pernyataan tersebut bernilai benar. Pernyataan 2 adalah bilangan ganjil. Pernyataan tersebut salah karena bilangan 2 adalah bilangan genap. Kemudian hasil implikasinya ialah 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 adalah bilangan ganjil. Jika dilihat dari tabel kebenarannya, premis 1 itu ialah bernilai benar, namun premis keduanya bernilai salah. Jadi pernyataan hasil dari implikasi dari kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai kedua materi, yaitu kuantor dan juga operasi biner dan juga tabel kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya.